Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan dalam setiap detik, dalam setiap tarikan napas kita. Karena pada hari ke-10 Ramadan ini, wajah-wajah yang mencerminkan iman penuh sehat lahir dan batin, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini. Alhamdulillah Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini akan senantiasa dapat kita manfaatkan secara optimal untuk semakin meningkatkan ibadah kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan semakin istiqomah mengikuti ajaran beliau, dan kelak di yaumil mahsyar kita akan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadir bersama kita Ustadz Didi. Beliau sudah cukup lama tidak hadir bersama kita, dan saya tadi berkata dengan beliau, inilah jamaah Masjid Jami Al-Qohar. Mungkin inilah yang dibanggakan Allah dengan malaikatnya itu pada pengajian subuh. Saya membanggakan jemaah Masjid Jami Al-Qohar ini sedikit berkurang dari tarawih kalau saya dari Ustaz ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mari kita sama-sama dengarkan kajian subuh kita ini. Insyaallah tentunya ini menjadi bagian dari peningkatan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Pada Ustaz ini kami persilakan. Lagi batuk. Yang azan dan yang imam sama, kendalanya di tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Qohar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Dari sekian banyak makhluknya Allah, kita
diciptakan oleh Allah menjadi hambanya Allah, dan bersyukur lagi tidak sekedar menjadi hambanya Allah, tetapi kita juga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholawat beriring salam selalu kita minta kepada Allah agar dicurahkan kepada manusia terbaik, kepada manusia yang paling indah wajahnya, kepada manusia yang paling bersih hatinya, kepada manusia yang paling suci jiwanya, yang paling sempurna akhlaknya dan paling sempurna fisiknya. Dialah kekasih kita semua, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pula orang yang telah merubah nama yang sebelumnya bukan Ramadan. Oleh beliau bulan ini dirubah menjadi Ramadan. Ramadan diambil dari kata dalam bahasa Arab Ramada yarmadu, membakar. Ramda adalah padang pasir yang sangat panas, sehingga orang-orang Jazirah Arab di saat mereka ingin merebus telur atau merebus apa, itu cukup menggali pasir, kemudian diletakkanlah telur itu di situ, nunggu beberapa saat, masak. Karena romdo, padang pasir yang sangat panas. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan ini? Fa innahu yarmadudz dzunub. Sesungguhnya Ramadan itu membakar dosa-dosa manusia. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dosa-dosanya dibakar oleh Allah di bulan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat jumlah jamaah Masjid Al-Khohar sepertinya memang stabil ya, Pak Haji. Stabil ya. Wajah-wajah yang sering saya lihat. Alhamdulillah. Kalau yang belakang nggak begitu kelihatan, karena tertutup oleh awan. Gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Belum di sebelah sana masih banyak orang kan? Ada sekitar berapa ribu di sana? Oh, sekitar 3.500. Baik. Alhamdulillah. Di depan ini ada 5 ribuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Jadi Ramadan itu adalah membakar. Yang dibakar apa? Dosa-dosa kita. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya adalah, wahai para sahabatku, menurut kalian, kalau di depan rumah kalian ada nahar, sungai. Nahar itu satu sungai. Kalau banyak sungai, anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Bukan Pak Anhar. Ini anhar bahasa Arab yang artinya sungai-sungai. Bahwasanya di surga itu sungainya atau aliran sungainya tidak hanya satu, tetapi banyak. Maka Allah sebut anhar. Jannatun tajri min tahtiha anhar. Nah, dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan anhar, beliau mengatakan nahar, satu sungai. Wahai para sahabatku, kalau di depan rumah kalian, di depan pintu rumah kalian ada sungai, kemudian kalian setiap hari mandi di situ sebanyak 5 kali, menurut kalian apakah masih ada sisa-sisa kotoran di tubuh kalian itu? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Lah kita mandi sehari 2 kali saja kan kayak sudah merasa bersih kan. Nah ini mandinya 5 kali. Apa kata Nabi? Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu kalian itu. As-salah bainas salah kafarah lima bainahuma.
Antara sholat dengan sholat itu menjadi penggugur dosa kalian. Kita tadi malam sholat isya, habis sholat isya ngerumpi ngomongin orang atau apa ya, maksiat kecil gitu ya. Maka kita sholat subuh sekarang, maka dosa kita yang kita lakukan setelah isya sampai subuh ini dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dosa yang bagaimana Bapak Ibu? Dosa yang kecil-kecil, dosa yang ringan-ringan, dan itu dosa yang kaitannya kita hanya dengan Allah. Kalau dosa yang kaitannya dengan manusia, harus minta maaf dulu, harus minta ridho mereka dulu. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Antara Jumat dengan Jumat itu menjadi penggugur dosa di antara kedua Jumat itu. Alhamdulillah kita punya syariat sholat Jumat, sehingga harapannya ketika kita melakukan dosa selama 1 minggu dari Jumat ke Jumat, maka kalau kita rajin sholat Jumat, mudah-mudahan dosa kita yang 1 minggu itu dihapus karena kita rajin sholat Jumat. Itu yang mingguan. Tadi kan yang harian ya, antar waktu sholat itu. Ini yang mingguan, Jumat ke Jumat. Allah kasih fasilitas lagi, tahunan, Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Antara Ramadan dengan Ramadan itu menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan dengan kualitas yang paling baik. Amin. Sehingga dosa-dosa kita sebulan atau setahun yang lalu dihapus oleh Allah karena kita memaksimalkan ibadah di bulan ini. Nah, pembahasan kita Bapak Ibu bukan tentang Ramadan. Seperti biasa ya, saya bisanya sirah begitu ya Pak Haji. Ya, pagi hari ini ya belajar sirah ya. Sirah Nabawiyah. Sirah sahabat juga sekaligus sirah Nabawiyah. Saya beri judul, tema kita pagi hari ini adalah interaksi orang-orang soleh dengan Al-Quran. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu menghasilkan ledakan-ledakan hebat. Maksudnya bukan orang yang meledak ya, tapi karya yang hebat gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang saya yakin Ustadz Yasir hafal ini, mungkin pernah dibaca ketika imam. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran ini kami turunkan di atas sebuah gunung, yang kita tahu gunung adalah satu makhluk Allah yang sangat kuat, apalagi gunung-gunung di Arab murni batu. Gunung Uhud itu kan kayak gitu ya, batu. Kalau gunung di kita kan masih ada tanamannya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Maka kamu pasti akan melihat gunung itu hancur meledak. Hancur meledak. Apakah manusia juga bisa begitu? Tentu tidak. Dalam arti nggak mungkin kita baca Quran tiba-tiba tubuh kita ada yang pecah, itu kan nggak ada. Tetapi maksud ledakan di manusia adalah menghasilkan karya-karya besar setelah dia berinteraksi dengan Al-Quran. Mutasaddian. Apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ambil contoh ini satu orang soleh, pemimpinnya orang-orang soleh di muka bumi ini, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu ketika pernah, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada kopi ya pagi ini ya. Kopi nggak ada, teh nggak ada. Alhamdulillah, dari 2 jam yang lewat yang sudah ngopi. Nabi pernah mengundang salah satu sahabat beliau bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang
yang pertama kali menerima ayat-ayat Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pernah mengatakan, kalau kalian ingin melihat atau merasakan ayat-ayat Allah itu masih hangat seperti diturunkan dari langit, lihatlah Abdullah bin Mas'ud, masih segar, fa masih fa, ain masih ain. Nah, kalau sekarang sudah bergeser, bagi orang-orang tertentu memang sulit mengucapkan huruf hijaiyah. Contoh orang Jawa, ain jadinya apa Ustaz? Ngain. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Seolah-olah udah nggak seger lagi. Abdullah bin Mas'ud seger. Dari Allah ke Jibril, ke Nabi Muhammad, ke Abdullah bin Mas'ud. Gimana nggak segar itu? Masih, kalau nasi bungkusnya masih hangat. Masih basah ya, masih hangat. Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian ingin merasakan kesegaran ayat-ayat Allah sebagaimana dia diturunkan dari langit, Abdullah bin Mas'ud orangnya. Dipanggil Abdullah bin Mas'ud, Abdullah kemari. Ada apa ya Rasulullah? Tolong bacakan kepadaku ayat-ayat Allah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terkejut. Kata beliau, Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Aqra'uhu 'alaika wa 'alaika unzil. Ya Rasulullah, benar ini. Aku bacakan ayat di hadapanmu sementara ayat-ayat itu turun kepadamu. Artinya kamu telah menguasai semuanya. Mengapa Anda masih butuh dibacakan oleh orang lain? Apa kata Nabi? Uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengar dari orang lain selain diriku. Coba bacakan Abdullah bin Mas'ud. Maka dibacakan surat An-Nisa. Dibacakan surat An-Nisa sampailah pada ayat yang ke-41. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'ta bika 'ala haula'i syahida. Disinilah Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Kata Nabi, hasbuk itu bahasa Arab, bahasa kitanya cukup. Cukup bin Mas'ud, cukup. Seolah-olah Nabi tidak sanggup lagi mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan di hadapan beliau. Apa tuh artinya? Bagaimana wahai Muhammad keadaanmu pada saat itu? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Ketika kami datangkan pada tiap-tiap umat seorang saksi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan aku datangkan pula dirimu wahai Muhammad untuk menjadi saksi bagi mereka semua. Berat Nabi kita jadi saksi kita nanti di akhirat, di mahsyar, di negeri yang pasti datangnya ada. Kata Nabi, hasbuk. Lalu Abdullah bin Mas'ud melirik ke wajah Nabi. Fa idza ainahu tadrifan. Aku lihat kedua mata Nabi mencucurkan air mata beliau. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'ta bika 'ala haula'i syahida. Terasa berat bagi beliau, ini tanggung jawabnya berat sekali ini. Akan jadi saksi bagi umat yang nantinya akan berharap sekali keselamatan di masa-masa itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah orang yang menerima langsung dari Nabi 70 surat di dalam Al-Quran. Padahal di Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Dari 114 surat itu 70-nya Abdullah bin Mas'ud yang langsung dapat dari Nabi. Periwayatan baca Quran dari beliau. Abdullah bin Mas'ud orangnya ya kira-kira mungkin kayak Pak Yusran lah. Atau kayak saya. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kayak saya, kecil.
Dan beliau itu pernah naik pohon arok. Pohon arok itu yang biasa untuk siwak ya, Pak Robi. Itu Pak Robi itu pakai kacamata, biasanya bawa siwak. Pohon arok adalah pohon yang digunakan kaum muslimin untuk bersiwak. Beliau naik pohon. Pas lagi di atas pohon, sahabat-sahabat yang lain mentertawakan beliau karena nggak tahan lihat betisnya yang terlalu kecil. Diketawain. Nah, Nabi SAW ada di situ waktu itu. Apa kata Nabi? Kalian jangan mentertawakannya. Meskipun betisnya kecil, itu kalau ditimbang di mizan atau ditimbang pada sebuah timbangan, maka bobotnya akan lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Nah, ini menjadi dalil. Para ulama akhirnya mengambil dalil dari sini bahwasanya nanti kita yang akan ditimbang tidak hanya amal baik, amal buruk, tapi badan kita juga ditimbang. Badan kita juga nanti ditimbang. Ini dalil ulama mengatakan badan kita juga ditimbang. Dari sini. Abdullah bin Mas'ud, orang yang 70 surat turun kepada beliau dari 114 surat itu. Kemudian Nabi SAW di suatu malam, beliau SAW kemudian meminta izin kepada istrinya, istri beliau yang bernama Aisyah. Ketika itu sedang tidur bersama. Saya bayangkan ini ke kita semua sebagai umat beliau. Sepertinya kita tidak akan sanggup melakukan hal seperti ini. Ketika itu Rasul sedang tidur bersama istri beliau, Aisyah. Tiba-tiba di malam hari beliau minta izin sama istrinya. Wahai istriku, bolehkah aku untuk bermunajat kepada Allah? Istrinya bilang apa? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sebetulnya aku malam hari ini ingin merapat denganmu, ingin lama denganmu, merapat. Artinya jangan pergi ya Rasul. Keinginan aku malam hari ini tidak ingin engkau pergi, ingin merapat gitu Pak. Bisa dipahami ya Bapak? Ingin merapat gitu Pak. Yang jomblo, wah ada nggak jomblo nih? Lagi-lagi Pak Robi. Tadi siwak Pak Robi. Maka apa kata Nabi? Saya minta izin mau bermunajat kepada Allah. Ya Rasul, sebetulnya aku ingin merapat denganmu, tetapi aku juga senang kalau aku melihatmu bermunajat kepada Allah. Wah, kalau kita kan dibegitukan, ya sudah, ya. Besok aja sholatnya, ya. Apalagi ditarik-tarik misalkan. Nah, pada malam itu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kemudian sholat, dan beliau di sholat itu membaca ayat. Mungkin kita juga sebagian hafal ini ayat ini. Ali Imran ayat 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Beliau baca ayat ini, dan ternyata ayat ini baru saja turun kepada beliau di malam itu. Ketika beliau baca ayat ini, beliau menangis terus tanpa henti. Kemudian beliau duduk, mengangkat kedua tangannya sambil menangis sampai jenggotnya basah. Ya kalau jenggotnya cuma sedikit, banjir nih jenggot. Tapi kalau Nabi, jenggotnya kan lebat Pak. Nabi itu jenggotnya dari belakang kelihatan, melebar sini. Ciri khas bangsa Arab. Kalau kita kan bukan bangsa Arab ya, bangsa Arab. Arab nengdi ya Pak Haji. Arab nengdi. Ya disyukuri Pak, jenggotnya cuma segini, alhamdulillah masih keluar, masih ada. Kalau Nabi SAW jenggotnya lebat. Tadi saya lihat juga ada jamaah yang jenggotnya lebat.
Itu Nabi zamannya sampai basah. Dan beliau kemudian duduk lagi. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, air mata beliau tidak hanya membasahi jenggot beliau, tetapi juga membasahi tanah. Ya masa itu kan belum ada karpet. Ini karpetnya kayaknya masih baru nih dari aromanya. Baru ya. Halus. Enggak tuh yang belakang. Miniatur raudhah, Masya Allah. Sampai membasahi tanah. Air mata beliau, saking derasnya air mata beliau mengalir. Nah, itu kan sholatnya tengah malam, Bapak Ibu. Nangisnya sampai kapan? Nangisnya sampai Bilal datang mau sholat subuh. Kan Bilal muadzin, muadzinnya Rasulullah kan. Bilal mau masuk, mau azan kok melihat Nabi lagi nangis. Ya Rasulullah, mayu bekika, apa yang membuat engkau menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghapus dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu, baik dosamu yang lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni Allah. Kenapa Anda masih begitu? Wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Aku baru saja dapat wahyu dari Allah. Surat An-Nisa ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dan kata Nabi, Bilal, sungguh celaka dan rugilah orang-orang yang ketika membaca ayat ini dia tidak merenunginya. Tentang apa nih? Khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, Tuhannya bukan orang Islam, itu kan Tuhan yang numpang di buminya Allah. Gimana nih ada Tuhan numpang? Kalau Tuhannya kita yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Nah, kalau Tuhannya orang lain kan bisa mati Tuhannya, bisa sakit mungkin kalau sakit. Nah, Tuhan kita luar biasa, menciptakan langit, menciptakan bumi. Wahai Bilal, sungguh celaka dan berugilah orang-orang yang kalau dia baca ayat ini tetapi tidak merenunginya. Kenapa kadang kita tidak merenunginya, Bapak Ibu? Orang ngerti artinya ya, tidak tahu maknanya. Kan kita begitu kita. Kenapa tidak merenungi ayat-ayat Allah? Seperti Imam Abu Hanifah ketika beliau membaca surat Yasin ayat 56 kalau tidak salah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, beliau nangis nggak berhenti. Itu ayat kan bermakna pada hari ini engkau akan dipisahkan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, karena pada hari ini saatnya kalian berpisah. Imam Abu Hanifah mikir, selama di dunia kita bisa bergabung dengan orang-orang soleh, nggak ada yang mencegah. Mau masuk, mau bareng, bisa kita gabung. Nah, ini coba kita bayangkan ke diri kita. Gitu Pak Haji. Kita bayangkan ke diri kita bisa kumpul sama Pak Haji, sama teman-teman Al-Tohar di sini. Tetapi kalau ternyata di sisi Allah kita tidak soleh, kita tidak baik, kita fajir, kita fasik, kesempatan ini nggak akan terulang lagi. Di sana akan dipisah oleh Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini kamu jalan sendiri. Arah kamu nggak ke sini, arah kamu ke sana. Orang-orang soleh ke sini. Coba kita bayangkan itu. Nanti di mahsyar akan dipisah. Mana yang baik, mana yang buruk akan dipisah. Yang baik menujunya surga, yang buruk masih hisabnya masih panjang. Nah, maka disitulah Imam Abu Hanifah merasa, wah, jangan-jangan kumpulnya saya dengan orang soleh di sini nanti dipisah di sana. Sekelas Imam Abu Hanifah, apalagi kita, maksudnya begitu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu tadi yang pertama adalah surat An-Nisa 41, yang kedua Ali Imran 190 191. Yang 191
saya belum hafal ayatnya Ustaz Yasir. Dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sekitar 4,5 tahun nggak ke sini ya. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu di suasana yang sangat sejuk ini. Ini juga ada kamera, biasanya nggak ada kamera ya? Atau biasanya ada ya? Biasanya dari situ di punya Pak Hendri ya. Ini punya tim khusus Al-Qohar sepertinya, tim medianya Al-Qohar. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu surat, satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ini kan ucapan Nabi Isa kepada Allah. Duhai Allah, kalau engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Terserah engkau mau disiksa, mau diazab, itu terserah engkau. Itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi kalau engkau ternyata mengampuni mereka atau engkau memaafkan mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz, perkasa, lagi maha bijaksana. Dialog ini terjadi nanti ketika hari kiamat sudah dibangkitkan, yaitu di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau mengatakan bahwasanya engkau ini disembah, agar engkau ini disembah oleh umatmu dan juga ibumu agar disembah oleh umatmu? Kamu pernah ngomong gitu enggak sama umat? Sembahlah aku, sembahlah ibuku, Bunda Maryam. Nabi bertanya, pernah bilang gitu enggak Isa? Apa kata Nabi Isa? Ya Rasulullah, ya Allah, kalau aku pun pernah mengatakannya, tentunya engkau lebih tahu. Tapi aku sama sekali nggak pernah ngomong sama mereka, nggak pernah mengatakan kepada mereka untuk menyembahku, menyembah ibuku. Aku nggak pernah ngomong itu. Dan kalaupun ternyata aku mungkin teledor, lupa, aku pernah terucap itu, engkau kan tahu. Tapi aku nggak pernah. Nah, kemudian setelah engkau wafatkan aku, wafatkan di sini berarti bukan meninggal, tetapi diangkat ke langit kan Nabi Isa ya, diangkat ke langit. Aku nggak tahu bagaimana kondisi umatku. Aku udah nggak di sana lagi. Artinya kalau mereka ternyata menyembahku, menyembah ibuku, sudah bukan tanggung jawab aku lagi, ya Allah. Nah, akhirnya Nabi Isa, kata Gus Baha, emosinya keluar, karakter beliau keluar, agak jengkel, kira-kira gitu. Agak jengkel dengan umat. Oh, ternyata mereka nyembah aku, ya Allah ya. Intu azibum fa innahum ibadu, kayak gitu Pak. Nabi kita nggak ada kayak gitu. Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh itu kan mengeluh sama Allah, ya Allah, aku sudah dakwah lailan wa naharu a'lantu wa asrartu dan sebagainya itu. Aku sudah dakwah, berapa dakwah beliau? Alfasanatin illa khamsina aman, 950 tahun dakwahnya. Kalau kita kan kalau saya paling baru terjun di dunia dakwah yang duduk seperti ini kan paling baru 5 tahunan. Ini Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dakwah siang dan malam. Ya Allah, siang dan malam Pak, kayak rumah makan ya. Ya kalau kita kan paling hitungan jam.
Dari jam 5 sampai jam 6, habis itu aktivitas biasa. Nabi Nuh Pak, 950 tahun siang dan malam, pendekatannya personal sudah, pendekatan klasikal sudah, tetapi apa yang didapat? Dayyarah, firara, mereka pergi, mereka meninggalkan aku. Maka doanya, ya Allah, habisi mereka, kan gitu. Nabi Nuh kan doanya agar semuanya ditenggelamkan, dan oleh Allah diijabah doa Nabi Nuh. Semuanya tenggelam, bumi ini apa? Diratakan dengan air, sehingga Nabi Nuh naik bahtera dan selamat. Dikatakan ada 80 orang itu yang di situ. Maka kita ini adalah keturunan dari yang selamat itu, dari yang 80 itu. Maka marilah sama-sama kita buat agar kita selamat untuk yang kedua kalinya. Nenek moyang kita sudah Allah selamatkan dengan naik bahteranya Nuh. Berikutnya kita bahteranya tidak hanya air, tetapi bahtera kehidupan yang menggoda dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat di sini, agar kita bisa selamat untuk yang kedua kalinya. Nah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, ternyata mereka nyembah aku ya. Kalau begitu, kalau engkau berkehendak menghukum mereka, hukum saja mereka. Nah, kalimat ini ketika Nabi membacanya, Nabi langsung berhenti dan menangis. Apakah Nabi setiap saat menangis? Ya enggak juga. Kadang kan kita punya kontak batin tertentu ya Pak Haji ya. Ketika baca ayat atau apapun, tiba-tiba emosi kita tersentuh. Nabi Muhammad kemudian menangis, dan tangisan Nabi Muhammad didengar oleh Allah dari langit ketujuh. Maka Allah kemudian mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah Jibril, tolong tanyakan kepada Muhammad apa yang membuat dia menangis seperti itu. Jibril turun. Begitu Jibril turun, Jibril bertanya, ya Muhammad, Allah menanyakan kepadamu, mengapa engkau menangis seperti itu? Ma yubkika? Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, ummati, nasib umatku. Aku nggak tega mengucapkan kalimat yang sama sebagaimana yang diucapkan Nabi Isa kepada umatnya. Nabi Isa kan mengatakan, terserah engkau ya Allah, mau disiksa, siksa saja. Pertanda apa ini? Pertanda jam tangan. Bukan pertanda sarapan ya. Ya Allah. Akhirnya Jibril pun naik lagi ke langit dan menginformasikan perihal tangisan Rasul kepada Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Kata Jibril, duhai Allah, Muhammad menangis karena memikirkan umatnya. Dia nggak tega seperti Nabi Isa menyerahkan urusan umat kepadamu, mau disiksa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, turun kembali kamu dan katakan kepada Muhammad, inna sanurdika bi ummatik wa la yasu'uk. Ini ada dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, kalau dia menangis seperti itu karena memikirkan umatnya, katakan kepadanya bahwasanya aku, Allah ini, tidak akan pernah mengecewakan dia selama itu ada kaitannya dengan nasib umat dia. Dan katakan juga kepadanya bahwasanya aku tidak akan membuat dia sedih selamanya. Allah mengatakan demikian kepada Nabi kita. Muhammad, kamu sedih kenapa? Ya Allah, aku sedih karena memikirkan umat. Kamu sedihnya sampai segitu? Iya. Inna sanurdik fi ummatik wa la yasu'uk. Akan aku buat kamu ridho dengan nasib umatmu, dan aku gak akan membuat kamu kecewa selamanya. Ini kalau orang gak punya jiwa yang besar, hati yang lapang, ini gak akan sampai pada taraf seperti ini. Nabi Nuh buktinya kan,
Nabi Nuh masih, ya Allah binasakan. Nabi Isa intu azibuhum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang kita bersyukur benar ya. Sangat bersyukur kita ini dijodohkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Ini anugerah yang sangat besar. Sangat besar anugerah Allah kita diberikan kepada kita ini. Karena dengan keistimewaan Nabi kita juga diistimewakan oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nampaknya itu bab kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan. Kita masih ada satu pertemuan lagi yang saya tahu di jadwal. Ada satu pertemuan lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa kembali membahas bab-bab yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita oleh Ustaz Didi. Alhamdulillah, kesimpulan yang dapat kita petik bahwa kita harus bangga dan bahagia menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari Selasa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kanjeng Nabi abdi deka ayunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengile